Oke, di sini aku udah nyiapin CV Elegant Style yang bisa kamu download secara gratis di pin komentar ya di video ini. Kalau udah, pastikan di PC kamu atau komputer kamu udah ada aplikasi Photoshopnya. Kalau udah, ekstrak filenya dan di dalam file itu ada dua file ya. Di sini ada CV Elegant dengan format Photoshop PSD dan di sini ada fontnya. Nah, langkah pertama ini pastikan kamu install terlebih dahulu fontnya. Di sini ada 3 font ya. Nah, untuk installnya kamu cukup ekstrak terlebih dahulu file-filenya dan langsung nanti install langsung bisa. Jadi ada 3 ya. Kalau udah, langkah berikutnya itu edit CV-nya untuk mengganti dengan profil kita sendiri. Caranya mudah banget, langsung buka aja, klik 2 kali atau langsung drag and drop di aplikasi Photoshopnya kayak gini. Nah, di sini udah tampil ya. Dan tampilannya kayak gini elegan banget dan kamu bisa menggunakan ini secara gratis loh. Dan untuk ngeditnya itu mudah banget. Nah, kalau udah dibuka, di sini di bagian layer ya. Di bagian layer, di sini ada 11 bagian. Oke ya, di sini ada 11 dari satu background 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Ada 11 bagian. Nah, cara untuk merubahnya ada di bagian 11 ini untuk mengedit file-file ini. Kita pertama kali harus mengubah foto profilnya terlebih dahulu. Caranya klik di bagian mouse-nya, di bagian layer, di group layer, klik. Lalu tanda panahnya itu klik sekali, tanda arahnya ini supaya muncul kayak gini ya. Kalau udah, klik bagian atas layer 7 ini ya, ini foto profilnya, layer 7. Lalu masukkan foto atau gambar kamu yang dimasukkan ke jadikan foto profil CV ini. Di sini aku udah nyediain contohnya kayak ini pakai fish ini, fish kucing langsung caranya ya. Klik sekali, klik kiri sekali ya. Udah klik biru kayak ini, klik sekali, drag and drop langsung. Digeser ke aplikasi Photoshop, lalu arahkan ke foto profile kayak gini kan jadi tapi gambarnya kok penuh ya. Nah, cara ngubahnya mudah banget. Ini pastikan masih ada tanda editing ya, edit gambar ini masih ada apa ini? Pokoknya ini ya, gambar tilang ini aktif dan kalau aktif pastikan di sini kayak gini ya tampilannya. Kalau udah, klik ini tanda link ini, tanda penghubungnya, klik supaya jadi warna abu-abu tua. Kalau udah, kita bisa di bagian persen ini kita scroll ke bawah jadi kecil kayak gini. Oke, segini. Pokoknya sekiranya pinggiran ini terisi semua ya. Langsung ini kalau udah kayak gini, drag aja ke arah profilnya. Oke, untuk lebih jelasnya di bagian gambar ini profilnya, di bagian opacity-nya kita kurangi jadi sekitar 79 untuk menyesuaikan ya. Di sini kan ada ini. Ini kan gambarnya terlalu kecil ya. Previewnya kecil. Jadi supaya besar itu klik CTRL plus plus ya bareng atau klik dahulu CTRL langsung tambah plus. Nih akan besar ya, jadi besar kayak gini. Kalau udah scroll ke atas. Nah, di sini kita ngepaskan ya, nyesuaiin. Kita bisa langsung secara manual kayak gini tadi atau lewat sini. Tapi di sini pastikannya linknya aktif ya supaya nggak kelebar atau nggak kepanjangan. Oke, kayak gini ya. Oke, udah. Kalau udah, enter kayak gini ya. Lalu pindah ke move tool atau klik langsung F pada tombol keyboard. Paskan kayak gini. Kalau udah, langkah selanjutnya bagian foto profil ini yang akan digantikan ada tanda kayak kertas ini ya. Ini harus dihilangkan terlebih dahulu supaya bisa diedit. Caranya mudah banget. Klik kanan pada gambar, muncul kayak gini, muncul pilihan, lalu pilih rasterize layer. Klik dan tanda kertasnya hilang. Kalau udah, langkah selanjutnya opacity-nya tingkatkan kembali ke 100. Udah. Lalu pilih cetak, aktifkan layer cetak kayak gini, jadi blok biru. Kalau udah, klik di bagian ini magic tool. Nah, biasanya mungkin ini belum muncul magic toolnya ya. Kalau belum muncul, itu klik kanan. Biasanya muncul quick selection tool ya. Kalau ini, nah lalu pilih magic tool. Oke, udah aktif.
Selanjutnya itu arahkan ke bagian lingkaran tengah, tengah foto profilnya ya. Nah, bulat kayak gini. Kalau udah terseleksi bulat kayak gini, nah mungkin kayak gini, mungkin kayak gini juga. Kalau gini sebenarnya nggak salah sih, tapi bagusnya langsung yang tengahnya aja langsung ya, tengah kayak gini. Kalau udah terseleksi kayak gini, langkah selanjutnya aktifkan profil baru kamu, layar profil baru ya, klik jadi biru kayak gini. Lalu pilih CTRL. Oh nggak gini aja. Oke ya. Yang luar aja ya, bagusnya yang luar aja kayak gini. Oke, kembali ke cetak. Kembali ke cetak, langsung pilih bagian luar. Bagian luar kayak gini ya kalau udah. Lalu masuk ke profil kembali lagi kayak gini. Lalu hapus. Klik delete. Dan tara jadi ya. Oke, caranya mudah banget, udah selesai. Itu untuk mengganti foto profil. Selanjutnya itu mengganti nama dan deskripsi profilnya ya. Caranya pindahkan, aktifkan ke name profile. Di sini langsung pilih ke text ini, text tool ya, horizontal type tool, atau klik T langsung di bagian keyboard kayak gini. Lalu bagian namanya itu di klik kiri kayak gini. Lalu ganti namanya sesuai nama kamu. Contohnya menjadi kayak gini ya. Udah. Kalau udah, selanjutnya ini nggak usah diganti-ganti, langsung mouse-nya itu ganti ke arah move tool yang ada di ujung paling kiri. Klik dan diganti. Selanjutnya untuk mengganti deskripsi profile itu cukup klik T lagi. T ini lalu pilih bagian tagnya, blok tagnya. Kalau udah muncul tanda ini, itu bisa diklik kiri ya. Kalau ini jangan klik dulu. Kalau gini jangan. Kalau gini jangan. Tapi kalau udah muncul kayak gini, itu klik darah. Nah sekarang cara gantinya mudah banget, langsung blok aja semuanya, lalu ganti sesuai dengan kebutuhan nama deskripsimu sendiri. Semakin profesional yang kamu tampilkan itu semakin bagus, tapi jangan terlalu panjang. Dan setiap spasi kamu harus spasi secara manual ya. Contohnya kayak gini, kan ini belum spasi ya, ini kan pasti berlebihan dari layar. Jadi supaya rapi itu klik enter. Jadi kayak gini. Oke, udah paham ya? Selanjutnya itu cara mengganti bagian pengalaman pekerjaan. Nah, pengalaman pekerjaan pasti setiap orang beda-beda. Mungkin ada yang nggak pernah kerja, atau sudah sekali, 2 kali, atau 3 kali. Dan di sini diisi sesuai dengan pengalaman pribadi kamu. Di sini sebagai example-nya, sebagai contohnya aku ada 4 pengalaman kerjanya di 4 perusahaan. Nah, tapi kalau misalnya kamu cuma ada 3 atau ya mungkin lebih kurang ya, cara ngubahnya mudah banget. Langsung aja, karena di bagian bullet ini itu terpisah dengan pengalaman kerjanya ya. Di bagian teksnya itu ada di bagian bullet, nanti bisa kurangi. Tapi sekarang pertama kita harus ganti dahulu tempat kerja kita ya, pengalaman kerja kita, ya pengalaman kerjanya. Ganti aja, klik langsung aja yang bagian T. Setiap ganti teks atau mengedit teks itu pastikan tool di bagian Photoshopnya itu ada di horizontal type tool ya. Kalau udah aktif langsung klik aja di bagian teksnya, langsung ganti dengan perusahaan kamu ini. Lalu jabatan kamu apa dan tahun jabatannya apa aja. Langsung klik ini lagi kayak gitu juga, dan ini juga kayak gitu juga, dan ini juga kayak gitu. Misalnya kita cuma punya 3 pengalamannya, di sini dihapus, nggak perlu yang ini. Oke, kita hapus aja langsung. Di blok kayak gini ya, di blok lalu di delete. Oke, udah hilang. Oke, sekarang udah hilang, tapi masalahnya di sini bulletnya ini nggak hilang. Nah, gimana cara ngilanginya? Caranya mudah banget. Pertama, ini tutup dulu ya, pengalaman kerjanya ditutup kayak gini. Kalau udah, kita masuk ke bagian bullet. Layer grup bulat, klik tanda panahnya ya, arah panahnya, lalu pilih tanda panah yang bulat pengalaman. Nah, kita hilangin yang nomor 4 kan di sini ya. 1 berarti yang ini, 2 yang berarti yang ini, 3 berarti yang ini,
4 berarti yang bawah. Jadi kita hilangkan yang 4 kayak gini. Nah, kalau udah selesai, jadi kamu sudah bisa gantinya. Mudah banget. Terus selanjutnya di bagian pendidikan. Di bagian pendidikan langsung di bagian pendidikan itu digantinya sama kayak tadi. Caranya kayak itu juga. Jadi pertama kita setiap ganti tag pastikan di bagian horizontal tipe tag ini. Kalau klik kayak gini, nama pendidikannya itu tulis yang penting-penting aja. Mungkin seperti ada SD, ada SMP, ada SMA dan kuliah atau kursus. Jadi isi terbaik dari 3, misalnya dari SMA, dari universitas, dari kursus kayak gini. Contohnya SMA-nya tulis ini. Terus tahun apa ya, terus jurusannya apa, mungkin kalau SMK mungkin jurusan itu. Terus di bagian universitasnya tulis aja langsung jenjangnya apa, jurusannya apa. Dan misalnya kalau kamu pernah kursus juga, tulis aja lembaga kursusnya apa, lalu skill yang kamu kursus itu apa, gitu ya. Oke, pasti kamu paham di sini ya. Dan untuk cara menghilangin bulat-bulatnya juga sama yang kayak tadi di bagian bulat. Oke, selanjutnya kita cara mengganti kontak ya. Cara mengganti kontak ini mudah banget. Untuk icon kontaknya ini nggak perlu diganti. Yang kamu ganti palingan cuma nomor, email dan juga alamat rumah ya. Dan di sini bagian nomornya kamu cukup ingat tagnya, lalu klik lagi, lalu ganti nomormu. Nomor kamu apa ya? Oke, kayak gini contohnya. Nah, ini kan kita nggak bisa langsung ngeklik untuk mengganti emailnya, nggak bisa langsung ya. Jadi setiap kalau udah kayak gini, kalau udah emailnya udah diganti, pastikan kita langsung arahkan mouse ke move tool yang ada di ujung paling kiri, klik kayak gini. Lalu baru klik T lagi atau klik ini horizontal tipe tool, klik ya. Udah, baru arahkan ke emailnya, klik lagi dan di sini gantikan email kamu. Contohnya di sini tadi kan namanya siapa ya? Namanya Denny Kurniawan ya. Contohnya kayak gini. Oke, ini sebagai contoh aja ya, dari email.gmail. Dan untuk ganti jalannya itu sama juga kayak tadi. Caranya klik lagi di bagian ujung paling kiri, move tool dan pilih klik keyboard T lagi dan baru bisa muncul untuk ngedit teksnya dan ganti aja sesuai alamat kamu. Oke, di sini kamu udah paham untuk cara ganti kontaknya. Selanjutnya, cara ganti skill. Nah, bagian skill itu kita langsung ke bagian aktifkan bagian skill ini, skill ya, udah. Lalu di bagian skill ini setiap orang pasti berbeda-beda, seperti komunikasi dan juga keahliannya tuh berapa persen itu pasti beda-beda ya. Dan di sini contohnya seperti komunikasi, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, manajemen, Microsoft Office, teamwork atau kepemimpinan. Nah, di sini sebagai example ada 6 bagian. Cara ngeditnya cukup klik T, tekan T di bagian keyboard kayak gini sampai muncul tanda-tanda ini bagian edit. Langsung aja kamu ganti sesuai keperluan kamu. Ini bisa langsung ganti ya, dari antara pertama sampai ke 6 itu bisa diganti secara langsung. Nggak perlu kayak ganti kontak tadi langsung ya, nah, bisa diganti langsung. Hapus mana yang nggak perlu. Contohnya di sini kamu cuma pengen skillnya yang kamu tampilkan cuma 5. Ya berarti yang bagian akhir ini dihapus kayak gini ya, hilang. Nah kalau udah kayak 5 kayak gini, tapi di sini kan garisnya masih muncul dan ini kan ganggu ya, nggak cocok kan, nggak rapi. Nah cara ngilanginnya gampang, kamu pilih aja ke bagian lain. Di bagian lain itu yang line nomor 6 itu dihapus, matanya dihapus kayak gini ya, dinonaktifkan, hilang. Terus untuk persentasenya itu bisa diedit secara manual dengan tag ya, langsung klik aja kayak gini lalu dihapus. Oke, diblok kayak gini. Nah untuk menghapusnya, untuk bagian untuk mengganti persentase keahlian, misalnya di sini menjadi 93, langsung aja diblok kayak gitu jadi 93.
Dan seterusnya kayak gitu cara gantinya ya. Seperti ini sudah jadi 95. Oke. Langsung selesai. Kita perkecil. Nah, udah selesai ya kita cara menggantinya. Mudah banget bukan? Dan kalau video ini bermanfaat jangan lupa klik subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa.